Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah anatomi dari salah satu kudeta politik yang paling brilian, terencana, dan sejujurnya paling berdarah dalam sejarah kuno. Ini seperti operasi militer rahasia yang epik dan semuanya diambil langsung dari teks Dua Raja-Raja pasal 11. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah kita dimulai dengan sebuah perebutan kekuasaan yang sangat brutal. Bayangkan ini, Ratu Atalia dengan sangat kejam, tega melenyapkan keluarganya sendiri, ya seluruh keturunan raja hanya demi merebut tahta setelah putranya meninggal. Ini benar-benar sebuah kudeta yang dingin, kejam, dan sangat penuh perhitungan. Nah, situasi ini memunculkan satu pertanyaan sejarah yang sangat mendebarkan. Bagaimana sih cara Anda menggulingkan seorang penguasa tiran yang sudah mengakar kuat secara militer, sementara satu-satunya harapan untuk menyambung garis keturunan yang sah hanyalah seorang anak yang hilang tanpa jejak? Bagian 1. Kebangkitan berdarah Sang Ratu dan pewaris yang tersembunyi. Oke, mari kita lihat bagaimana pewaris sah ini bisa selamat dari pembantaian awal. Di tengah kekacauan itu, Yosaba, saudara perempuan mendiang raja, melakukan penyelamatan yang sepertinya mustahil. Ia nekat menyambar keponakannya yang masih bayi, yaitu Yoas beserta inangnya. Ia menyembunyikan mereka di sebuah kamar tidur dan luar biasanya, ia berhasil menyelundupkan mereka masuk ke dalam rumah Tuhan dengan selamat. Dan bagian ini benar-benar menunjukkan tingkat kesabaran yang luar biasa. Coba pikirkan, selama 6 tahun yang panjang, Atalia memerintah dengan tangan besi tanpa ada satupun yang berani menentang. Tapi di saat yang sama, sang raja sejati sedang tumbuh besar dalam kerahasiaan total. Barulah ketika tahun ke-7 tiba, rencana perlawanan ini mulai dijalankan. Bagian 2, mendalangi kudeta. Nah, yang sangat menarik di sini adalah melihat bagaimana Imam Yoyeda berubah drastis dari seorang pemimpin spiritual menjadi seorang ahli taktik militer di tahun ke-7. Secara diam-diam, ia memanggil para panglima dan pengawal kerajaan ke dalam bait suci. Ia mengikat mereka dengan sumpah setia, lalu ia membongkar rahasia terbesar yang mengubah segalanya. Putra raja ternyata masih hidup. Yoyada kemudian merancang strategi pengerahan pasukan yang tanpa celah, yang dieksekusi tepat di hari Sabat. Ia membagi pasukannya menjadi 3 bagian untuk mengamankan semua gerbang luar. Sementara itu, 2/3 pasukan utama ditugaskan membentuk pertahanan lapis dalam, mengepung sang raja muda dengan sangat ketat di dalam bait suci itu sendiri. Strategi yang sangat rapi. Dan asal Anda tahu, ini bukan sekedar penjagaan seremonial biasa. Yoyada memberikan perintah yang sangat mematikan. Pasukan diperintahkan untuk menghunus senjata mereka, dan siapapun, sekali lagi, siapapun yang berani menembus perimeter pertahanan di sekitar anak itu harus langsung dibunuh di tempat. Untuk memberikan legitimasi yang kuat pada revolusi ini, Yoyada melakukan manuver yang jenius. Ia tidak membekali para panglima dengan persenjataan standar mereka. Sebagai gantinya, ia mempersenjatai mereka dengan tombak dan perisai suci peninggalan Raja Daud yang diambil langsung dari gudang senjata bait suci. Bayangkan dorongan moral yang dirasakan pasukan saat memegang senjata bersejarah itu. Bagian 3. Memahkotai Sang Raja Anak. Dengan perimeter yang sudah aman dari sudut kanan hingga ke sudut kiri bait suci, momen puncaknya pun tiba. Dalam gerakan yang cepat, mereka membawa Yoas keluar, memakaikan mahkota di kepalanya, memberikannya hukum Allah, dan mengurapinya. Keheningan pun pecah saat para pengawal serempak bertepuk tangan sambil bersorak, "Hiduplah Raja!" Bagian 4. Pengkhianatan dan eksekusi. Mari kita bahas reaksi langsung dari kejadian ini, karena suara gemuruh yang luar biasa itu memancing Ratu Atalia untuk keluar. Ia bergegas masuk ke bait suci, hanya untuk menyadari bahwa 6 tahun masa terornya sudah tamat. Ia melihat sang raja yang sah berdiri tegak di dekat pilar, diapit oleh para komandan militer dan peniup sangkakala, sementara seluruh rakyat di negeri itu bersukaria. Dan disinilah terjadi ironi sejarah yang sangat kelam. Wanita yang sama, yang dengan darah dingin membantai keluarganya sendiri demi mencuri mahkota, kini malah mengoyakkan pakaiannya karena panik dan berteriak histeris, "Khianat! Khianat!" Benar-benar luar biasa. Tapi, Yoyada memegang kendali absolut di sini. Untuk memastikan tanah suci tidak ternoda darah, ia memerintahkan pasukannya untuk menyeret Atalia keluar dari area bait suci. Ratu tiran itu pun akhirnya dieksekusi di sepanjang jalan tempat masuknya kuda-kuda ke istana raja. Bagian 5. Sebuah perjanjian baru.
Dengan tersingkirnya sang perampas tahta, rezim yang baru ini langsung tancap gas melakukan perubahan sosial yang radikal. Mereka segera membersihkan tatanan lama, Yoyada meresmikan perjanjian baru, benar-benar membongkar kuil Baal hingga hancur berantakan dan mengeksekusi imamnya, yaitu Matan. Kemudian, dengan pengawalan militer yang ketat, mereka mengiringi raja baru ini meninggalkan bait suci, melewati gerbang pengawal, dan akhirnya mendudukannya di atas tahta resmi kerajaan. Ketenangan dan sukacita pun akhirnya kembali mewarnai kota tersebut. Jadi, inilah poin krusial dan mungkin fakta yang paling membuat kita geleng-geleng kepala dari seluruh operasi militer yang berdarah dan sangat strategis ini. Raja Yoas yang baru saja dimahkotai ini ternyata baru berusia 7 tahun. Hal ini pastinya meninggalkan kita geman sebuah pemikiran yang sangat provokatif. Setelah berhasil selamat dari pembantaian keluarga, disembunyikan dalam kegelapan bertahun-tahun, dan menjadi pusat dari sebuah kudeta bersenjata yang tegang, bagaimana caranya seorang anak berusia 7 tahun mulai memerintah sebuah kerajaan yang hancur karena trauma? Sebuah pertanyaan sejarah yang luar biasa, bukan? Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.